mereka ngajak perang apa. Nah, saya pastikan bahwa kalau ngajak perang TNI Polri nggak takut, kita hadapi. Perintah Panglima TNI jelas, tegas, tidak usah ragu-ragu. KKB serang aparat TNI dan Polri di Intan Jaya 2 hari berturut-turut. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerang aparat TNI dan Polri di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. KKB melancarkan serangan menggunakan senjata api 2 hari berturut-turut di wilayah itu. Selama 2 hari kemarin, KKB melakukan gangguan terhadap aparat TNI dan Polri serta masyarakat di Intan Jaya, ungkap Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Herman Taryaman kepada wartawan Selasa 25 April 2023. Herman mengatakan, awalnya KKB menyerang aparat TNI Yonif 305 Garun TKR di Kampung Sambili, Kampung Kusage, Intan Jaya pada Minggu 23 April. KKB menembak menggunakan senjata api laras panjang. Gerombolan KKB dengan menggunakan 2 senjata api laras panjang berupaya menyerang TNI Yonif 305 Garun TKR saat berada di kampung sambil menuju Kampung Kusage, Kabupaten Intan Jaya, jelasnya. Aparat TNI pun menyerang balik hingga mampu memukul mundur KKB usai terjadi kontak tembak. Herman menyebut tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Gerombolan KKB melarikan diri. Atas kejadian itu seluruh anggota selamat dan mampu mengatasi mereka, jelasnya. Herman mengungkapkan, aksi KKB ini membuat warga resah usai dilaporkan melakukan teror di 3 wilayah mulai Kampung Sambili, Kampung Kusage, dan Kampung Mamba Bawah. Warga yang gerah dijadikan tameng dikatakan ikut mengusir KKB. KKB selama ini menjadikan masyarakat sebagai tameng bahkan mengancam nyawa mereka. Kini masyarakat bersepakat untuk mengusir dan melawan KKB, tutur Herman. Sehari setelah itu, KKB kembali berulah dengan menyerang aparat keamanan dari Brimob Polri di Kampung Bilogai, Intan Jaya pada Senin 24 April. Satgas Yonif 305 Garun TKR pun turun ke lokasi mengantisipasi penyerangan. Serangan di pos Brimob di Kampung Bilogai oleh KKB dapat diatasi dan tak ada korban jiwa atas insiden itu. Menyikapi serangan KKB, kami lakukan siaga 1 di Intan Jaya guna mencegah adanya serangan susulan, paparnya. Kemudian Herman mengatakan, warga turut pasang badan atas serangan KKB. Warga dilaporkan bersiaga dengan busur panah untuk mengusir KKB. Jadi masyarakat di sana sudah sepakat untuk mengusir KKB yang masuk di wilayah mereka. Hal yang sama juga dilakukan oleh unsur Forkopimda di Intan Jaya yang menegaskan sepakat untuk melakukan gerombolan KKB yang selalu merasakan yang membuat situasi tidak aman, pungkasnya. Warga angkat senjata pasca serangan KKB di Intan Jaya siagakan busur panah. Warga di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah angkat senjata dengan melengkapi diri busur panah pasca serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB 2 hari berturut-turut di wilayahnya. Mereka gerah dijadikan tameng hingga ingin terlibat mengusir KKB. KKB di Intan Jaya belakangan ini sering melakukan gangguan terhadap TNI Polri, bahkan meneror masyarakat. Karena itu masyarakat pun angkat panah untuk mengusir KKB apabila datang ke kampung mereka, ungkap Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Herman Taryaman kepada wartawan Selasa 25 April 2023. Herman menjelaskan KKB 2 hari terakhir melakukan penyerangan terhadap TNI Polri di Kampung Sambili dan Kampung Bilogai. Kontak tembak antara KKB pun tidak dapat dihindari. Kejadian itu mengakibatkan masyarakat di Kampung Sambili, Kampung Kusage, Kampung Mamba Bawah, dan Kampung Bilogai resah karena KKB kerap menjadikan warga sebagai tamengnya hingga mengancam nyawa masyarakat, jelasnya. Warga pun melengkapi diri dengan busur panah. Mereka bersepakat ingin terlibat mengusir KKB dari wilayahnya. Kini masyarakat di daerah itu sepakat mengusir mereka, KKB. Bahkan masyarakat di Kampung Bilogai berkumpul dengan membawa busur panah untuk mengusir KKB dari kampung mereka, tugas Herman. Herman menambahkan, unsur Forkompinda Kabupaten Intan Jaya juga memberi atensi. Mereka sepakat untuk melawan gerombolan KKB yang membuat situasi daerah tidak aman. TNI Polri tentu akan berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberi rasa aman, dan saat ini siaga 1 dilakukan guna mengantisipasi adanya serangan susulan, jelasnya. 2 hari KKB serang aparat TNI Polri di Intan Jaya. Sebelumnya diberitakan KKB menyerang wilayah Intan Jaya, Papua Tengah 2 hari berturut-turut. Awalnya KKB yang dilengkapi senjata api laras panjang menyerang aparat TNI di Kampung Sambili, Kampung Kusage, Intan Jaya pada Minggu 23 April.
Gerombolan KKB dengan menggunakan 2 senjata api laras panjang berupaya menyerang TNI Yonif 305 Garun TKR saat berada di kampus Sambili menuju Kampung Kusage, Kabupaten Intan Jaya, jelas Herman. Setelahnya KKB kembali menyerang pos Brimob Polri di Kampung Bilogai Senin 24 April. Namun Herman menyebut tidak ada korban jiwa dalam insiden itu meski sempat terjadi kontak tembak. Atas gangguan dari KKB terhadap TNI dan Polri selama 2 hari berturut-turut itu tak ada korban jiwa. Kini kita lakukan status siaga 1 guna mencegah adanya serangan susulan, paparnya. Video KKB pecah 2 kubu, saling baku tembak hingga timbulkan korban jiwa. 2 kubu kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua dikabarkan saling serang. Kedua kubu saling baku tembak di Kampung Julokoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Adapun penyerangan disebut karena tidak ada kesepakatan. Akibat peristiwa ini sejumlah anggota KKB dikabarkan tewas dan sejumlah orang luka-luka. Mengutip poskupang.com, menurut saksi mata yang namanya tidak boleh disebutkan, sejumlah rumah warga juga ikut dibakar buntut perpecahan kedua kubu KKB itu. 2 kubu KKB saling tembak diduga akibat penembakan pesawat kargo milik ASEAN One di Bandara Boega, Jumat 14 April 2023 lalu. Menurut saksi, KKB selama ini bermarkas di wilayah Boega dan sekitarnya yakni kelompok JB. Mereka berharap pesawat tetap masuk di distrik Beoga untuk mensuplai logistik mereka. Sementara kelompok KKB yang bukan berasal dari Beoga yakni KKB di bawah pimpinan LK dan AK berharap agar jangan ada pesawat melayani distrik Beoga. Sedangkan jika pesawat tak masuk ke distrik Beoga, maka masyarakat akan kesusahan. Kedua kubu KKB sempat melakukan pertemuan untuk membahas perbedaan persepsi tersebut. Kedua kubu membuat pertemuan di Kampung Julokoma untuk mengklarifikasi penembakan pesawat ASEAN One tersebut. Namun kedua kubu tidak ada kesepakatan dan solusi, akhirnya mereka saling tembak. Akibat saling tembak tersebut, sejumlah anggota KKB dari 2 kelompok mengalami luka-luka dan dilaporkan ada yang tewas. Bahkan sejumlah rumah warga turut menjadi sasaran pembakaran. Secara terpisah, Bupati Puncak William Wendik membenarkan peristiwa 2 kubu KKB saling baku tembak tersebut. Willem mengaku bingung dengan kondisi ini. Pasalnya masyarakat sipil juga menjadi korban akibat ulah KKB. Lanjut Willem, ia bahkan tak habis pikir kedua kubu ini, KKB, mengaku memperjuangkan hak masyarakat, namun pada kenyataannya mereka selalu mengorbankan masyarakat. KKB serang aparat TNI dan Polri di Intan Jaya 2 hari berturut-turut. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerang aparat TNI dan Polri di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. KKB melancarkan serangan menggunakan senjata api